Siap, siap. Ya, siap. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kasih setiamu, anugerahmu luar biasa. Kami mau belajar Tuhan kebenaran firman-Mu di dalam kelas apostolik. Berkati hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dalam pelayanan, supaya apa yang boleh kami terima malam hari ini, boleh kami aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Bapa, Engkau menyertai kami dari awal pertengahan akhir. Terima kasih Bapa, kami siap menerima pembelajaran di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, saudara, saudara sudah ikut kelas evangelis, apologetik, apostolik ya. Ada yang sudah ikut menjawab Islam di sini? Ada yang ikut kelas menjawab Islam? Sudah ya, sebagian ya. Saudara, sebetulnya itu sangat cukup sekali untuk Anda memberitakan Injil, bersaksi. Anda putar-putar terus, ulangi lagi videonya, saudara ya. Keempat kelas ini sudah lebih dari cukup untuk menjawab semua pertanyaan Islam tentang iman Kristen, saudara. Saudara nggak perlu singgung-singgung Islam kalau penginjilan, nggak ada pentingnya, saudara ya. Yang paling penting sekarang, saudara, adalah bagaimana saudara bisa memberitakan Injil. Dan saya berharap saudara bisa memulai komunitas. Ya, itu lebih dari cukup untuk menjawab ya secara umum. Bahkan mungkin pendeta Anda saja mungkin tidak bisa jawab orang-orang Islam ini. Tapi yang saya jelaskan ini lebih dari cukup. Ya, bukan saja secara teoritis, karena saya tidak memberikan teori-teori yang kosong, tapi itu saya pengalaman pribadi juga saya masukkan, dan ketika saya memberitakan Injil, pertanyaan-pertanyaan itu saya masukkan ke sini. Ya, dan itu kita kembali membangun teologi sistematikanya kita. Ya, kelas apologetik adalah sebuah teologi sistematika, saudara ya. Kelas apologetik itu. Nah, di situ kita belajar sama tentang dogma-dogma itu ya. Bagaimana kita membangun dogma kita sendiri. Ya, nah di kelas apostolik ini kita belajar tidak membangun komunitas. Nah, ini kan pertemuan ini adalah pertemuan minggu depan pertemuan terakhir. Minggu depan kita belajar. Minggu depan kita belajar ya tentang membangun komunitas, saudara ya. Belajar dari Efesus 4 ya, ada apa rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Lalu bagaimana kita saudara kan sebenarnya kita bisa membangun komunitas online. Ya, dalam komunitas offline, saya juga bangun, saudara ya. Saya komunitas yang di sana pun kita bangun. Nah, hanya yang di Eropa ini saya mesti pelan-pelan karena saya harus punya satu warna sendiri. Ya, dan saya tidak mau membangun komunitas Indonesia di Eropa. Saya harus membangun komunitas orang-orang Eropa dan imigran-imigran karena misi saya adalah untuk mereka. Nah, kalaupun sekarang saya ini ada bersama dengan orang-orang Indonesia, itu hanya sebagai sampingan saja. Karena bagaimanapun juga mereka membutuhkan pelayanan, ya saya mesti datang. Tetapi beberapa sudah saya cut. Ya, saya sudah nggak mau lagi, karena mereka saya ajak memberitakan Injil ke imigran-imigran nggak mau. Ya udah saya cut, saya nggak mau buang waktu. Akhirnya mereka berantem sendiri sama Indonesia, selalu begitu, saudara. Saya cut, saya nggak mau buang waktu. Ya, kita fokus dan akhirnya kita bikin pemuritan sendiri di rumah. Nah, itu yang paling solusi yang paling jitu ya, saudara sekarang ini. Nah, caranya begitu, saudara ya. Nah, nanti minggu depan kita belajar membangun komunitas dan bagaimana keuangan di dalam komunitas. Hati-hati, saudara ya. Komunitas kita sampai hari ini eksis ya karena saya bersih ya dari keuangan ini. Komunitas banyak gagal, banyak bubar, belum sudah bubar karena masalah uang. Anda lihat ya, YouTubers itu banyak yang komunitasnya pada bubar karena ribut uang, saudara. Di Belanda ini ada sebuah komunitas yang menarik sekali, yang luar biasa sekali, bubar begitu saja karena uang. Ya, keterbukaan masalah keuangan. Ya. Nah, itu minggu depan kita akan belajar itu. Hari ini kita belajar tentang karunia roh. Ada 9, tapi ada 9 karunia roh, ya. Tetapi kita sebenarnya ada 12, saudara ya. Ada 12, bukan 9, tapi 12.
Bentar. Kalau di dalam 1 Korintus 12 itu ada 9 karunia roh, 1 Korintus 12, tapi sebenarnya ada 9. Ya, coba kita buka dulu 1 Korintus 12. Siapa yang bisa bacakan kalau ayat 1 sampai 11? Pak Mujrin mungkin bisa bacakan ayat 1 sampai 11? Ya, Pastor. Ya, Pak Mursi bacakan ayat 1 sampai 11. Bacaan kitab suci 1 Korintus 12. 12 ayat 1 sampai 11. Ya. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian. Ya, terima kasih Pak Murji. Jadi saudara, ya ketika kita belajar tentang karunia roh, apa bedanya dengan yang minggu lalu karunia motivasi, saudara ya? Minggu lalu adalah 7 karunia motivasi adalah 7 karunia bawaan dari lahir, saudara ya. Dari lahir udah begitu, ya seperti sanguin, melankolis, kolerik, karakter ya. Bedanya ya sanguin, melankolis itu Anda bisa rubah, bisa tekan. Tapi kalau ke 7 karunia motivasi itu sudah dari sananya begitu. Sifat dasar alamiah ya yang seharusnya malah dikembangkan bukan ditekan. Ya, kalau yang sanguin, melankolis, kolerik kan orang bisa, kayak saya kan bisa jump. Ya dari sanguin saya bisa jadi kolerik. Tetapi untuk 7 karunia motivasi ya, Anda adalah dewasa dengan tidak dewasa. Nah, Anda menjadi dewasa di dalam 7 karunia motivasi ya, karunia untuk menganalisa keadaan, ya, karunia untuk memimpin, karunia untuk kemurahan, membagi-bagikan sesuatu, ya kan, karunia apalagi saudara tadi, melayani, mengajar, memotivasi, ya. Anda hanya perlu membuat dewasa dan melatih karunia itu supaya makin berkembang.
Ya, bahkan beberapa karunia itu Anda bisa gunakan untuk salah satu skill Anda. Itu skill lah, lebih tepatnya skill ya Saudara ya. Itu skill ya. Nah, kalau yang 1 Korintus 12 ini bukan skill, ini karunia roh. Anda nggak punya, ujuk-ujuk Anda punya, Saudara ya. Sampai umur 12 tahun nggak punya, kayak saya. Sampai umur 12 tahun, sampai saya lahir baru, usia 14 tahun, ya, umur 15 tahun, umur 15 tahun ya saya lahir baru, ya, tadinya nggak punya. Sampai saya 2 tahun kemudian saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, ya baru tuh karunia-karunia mulai bekerja, Saudara, dalam hidup saya. Ya, karunia-karunia itu mulai dari apa, Saudara? Penglihatan. Ini ada dua yang ada tiga yang belum ini ya. Karunia penglihatan, ya, karunia yang bermimpi, ya, dan apa namanya, berkata-kata, perkataan iman tadi ya. Nanti saya jelaskan ya. Jadi ada yang banyak sekali tadinya nggak punya, tiba-tiba punya. Nah itu karunia roh, Saudara ya. Nah dukun-dukun juga begitu ya, mereka belajar dan akhirnya mengembangkan karunia itu. Bedanya itu dari roh yang jahat, dan kita dari roh yang baik, dari Roh Kudus. Ya. Coba kita awali dari dasarnya. Tentang karunia roh, aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya. Bahasa aslinya ini, Saudara. Regards to spiritual gifts, ya, pemberian spiritual gifts ini spiritual things, hal-hal yang rohani. Ya, I do not want you to be uninformed. Aku nggak mau kamu masa bodoh, tidak tahu apa-apa. Kamu kudu tahu ini, bahwa itu ada. Anda tidak bisa deny. Seperti Muri Wali kan, orang-orang reform, Stephen Tong deny. Nggak bisa, Saudara, itu ada. Kamu nggak bisa deny. Oh, itu sudah berhenti di zaman para rasul, katanya Muri Wali sama Stephen Tong. Oh, hari ini masih ada, jangan ngomong enggak. Ya. Penting, Saudara ya. Nah, pertanyaannya, Saudara, ini kan karunia diberikan ketika kamu penuh dengan Roh Kudus, Saudara. Gara-gara kamu penuh dengan Roh Kudus, selalu ini ada. Ya, pertanyaannya, ya. Apakah, tadi dikatakan ayat 3 ini penting ya, Saudara ya. Aku meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata oleh Roh Allah, kemudian berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, kemarin saya tanyakan ya, Ibnu Kalam ini sudah penuh Roh Kudus belum, Saudara? Belum. Kenapa? Ya masih ada ini apa? Kompromi-kompromi. Misalnya? Ya untuk dalam satu kasus yang tentang agama yang satu dengan yang lain masih tidak mengambil satu ayat ini gitu. Bukan itu. Ya, itu pengetahuan. Ya. Itu adalah knowledge, beda. Ya. Ibnu Kalam pernah bilang sama saya, ya, bahwa tidak, kalau orang yang sudah mengakui Yesus adalah Tuhan, tadi ya, ayatnya tadi ya, 1 Korintus 12 ayat 3. Saya kan mengakui Yesus adalah Tuhan, saya sudah penuh Roh Kudus. Apakah 1 Korintus 3 ini adalah penuh Roh Kudus, Saudara? Apa yang dimaksud 1 Korintus 3 penuh Roh Kudus? Bukan. Karena Yohanes 6:63. Penuh Roh Kudus, penuh Rema Kristus. Yohanes 6 ayat 3. Yohanes 6 ayat 63. Kalau kamu penuh dengan rema, maka kamu penuh dengan roh. Kan manusia, ya, ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, maka ini, Saudara ya, Yakobus 2 ayat 27.
orang kalau nggak ada roh, maka dia mati. Jadi ya, Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah roh. Ya, tanpa roh mati. Roh yang mana nih? Kan roh Allah sendiri kan? Betul enggak? Setiap orang itu punya roh Allah dalam hidupnya, saudara. Setuju. Orang Islam punya, orang ateis punya, Hitler punya. Bedanya, ya, apakah tubuh dan jiwanya ini mau mendengar apa yang dikatakan oleh roh itu? Enggak mau. Sampai dia satu titik jeder gitu kan, atau pencobaan atau masalah atau apa, baru dia mendengarkan roh yang sudah ada di dirinya. Kalau orang tidak punya roh mati, tetapi masalahnya dia nggak mau mendengarkan roh sampai akhirnya dia ada satu kesempatan anaknya mati atau dia mengalami musibah atau dia kakinya putus atau apa atau stroke, tiba-tiba dia mendengar rohnya itu bicara, dia mau dengar. Tiba-tiba matanya terbuka bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Roh mengatakan kepadanya, baru dia dengar. Nah itu Ibnu Kalam tuh, baru dia mendengarkan roh. Lalu dia mengakui, karena roh ini kita mengakui 1 Korintus 12 ayat 3. Apakah sudah penuh? Belum. Belum penuh, saudara. Karena ketika dia baru mengakui, itulah yang membuat dia bisa bertobat. Makanya Hitler bisa bertobat, tapi kan dia nggak mau dengar sampai hari matinya. Ya, tiap hari dia mendukakan roh yang ada di dalam hidupnya kita. Ya kan? Tiap hari kita mendukakan Roh Kudus. Karena nggak bertobat. Sampai suatu ketika kita bertobat, lalu kita dibaptis. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 20, 37, 38. Bila dirimu dibaptis, maka kamu penuh dengan Roh Kudus. Lalu orang itu dibaptis di dalam nama Yesus dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 19 ayat 3 ya. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Baptisan Yohanes. Maksudnya baptisan dalam nama Rabai. Rabai mereka, guru mereka Yohanes. Maka kita dibaptis di dalam nama Rabai kita. Rabai kita siapa? Yesus Kristus. Apakah para murid disebut Rabai? Enggak. Karena perintahnya Yesus adalah jadikanlah semua bangsa muridnya Yesus, bukan muridnya Paul, bukan muridnya saya. Makanya kita dibaptis di dalam nama Rabai Yesua. Ya. Selain, jadi ada dua arti ya, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya, dalam nama Yesua HaMasyiah. Karena nama dari Bapa, Yohanes 17 ayat 11, ya, nama dari Bapa diberikan kepadaku. Ayat 3 ya, dibaptis dalam nama guru kita, Yesus Kristus. Ya kan, Rabai kita. Jadi orang Yahudi mengenal dua baptisan, dibaptis Yom Kippur sama baptisan kalau kamu jadi muridnya siapa ya, kamu ditahbiskan ya. Nah, kemudian ketika mereka menerima pembaptisan itu, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang bertobat. Ia berkata pada orang banyak bahwa mereka harus percaya pada Dia yang datang bagi mereka. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpang tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, setelah Roh Kudus turun, maka berkata-katalah mereka dalam bahasa roh. Ya, Kisah Rasul 10, Kornelius. Kornelius juga sama, bedanya Kornelius, dia penuh Roh Kudus, lalu dibaptis, saudara. Air. Kornelius ya, Kisah Rasul 10. Di Kaisarea ada seorang bernama Kornelius, ya. Singkat cerita, akhirnya mereka
ketemu ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turun Roh Kudus atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat, orang Yahudi yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan di atas segala bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama dengan mereka. Ya, jadi mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu dibaptis air. Tetap saudara, Ibnu Kalam nggak mau dibaptis air. Artinya dia tidak punya rema, dia belum penuh Roh Kudus, saudara. Ya, orang yang penuh Roh Kudus pasti mau dibaptis air, karena itu adalah perintah. Dia nggak dapat rema, saudara. Ibnu Kalam baru dibukakan, ya. Jadi, apakah dipenuhi Roh Kudus? Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ini, ya, dia akan dan orang yang dipenuhi Roh Kudus ini dia akan apa, saudara? Ciri khas orang dipenuhi Roh Kudus, saudara? Tanda penuh Roh Kudus. Satu, ya, dia akan berbuah. Roh, Galatia. Pasal 5, 22, 23. Tapi juga dia punya karunia roh. 1 Korintus 12, 1-11. Ya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan akan menghasilkan buah dalam hidupnya. Buah, saudara, ya, Galatia 5, jelas. Lalu sebenarnya ada yang lebih penting lagi, saudara, yaitu buah jiwa. Ada di dalam Yohanes 15 ayat 16. Coba kita buka ya, supaya jangan salah. Yohanes 15. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Pergi apa, saudara? Memberitakan Injil, kan? Dan menghasilkan buah. Apa itu jiwa-jiwa? Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dengan kamu mengasihi, kamu akan pergi dan menghasilkan buah yang tetap, saudara. Ini harus nomor 1 dan nomor 3 kebalik ya. Harusnya nomor 1 dan nomor 1, 2, dan 3. Jadi nomor 1 ya, buah roh dan buah jiwa-jiwa. Karunia roh ini penting nggak penting? Ya, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena nanti kalau Anda membaca karunia roh ini ada Matius 7, saudara. Ayat 21-23. Aku sudah bikin mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ditolak. Karena kamu tidak melakukan kehendak. Apakah kehendak Bapakku? Yohanes 6 ayat 40. Kehendak Bapakku adalah semua orang ya melihat Yesus dan percaya, dan aku membangkitkannya di akhir zaman. Yaitu karena melihat Yesus melalui buah rohmu dan buah-buah jiwa-jiwa, percaya. Ya kan? Simple. Itu pengajaran dasar. Nanti sedang dirumuskan materi pemuridan dasar seperti ini ya, saudara ya. Dasar-dasar kekristenan, ada 8 bab, cuma 8 kali pertemuan. Saudara mau ikut boleh gratis, supaya Anda bisa punya materinya dan Anda bisa buat memulai komunitas.
Ya, apa yang diajarkan dalam komunitas itu dulu 8 pertemuan pertama Anda ajarkan itu. Semua harus sama dengan itu. Lahir baru, ya, apakah lahir baru, apakah baptisan Roh Kudus, ya, penting itu saudara ya. Terus kemudian sampai mendengar suara Tuhan, apakah Allah itu mendengar suara Tuhan, diakonia, itu penting saudara ya. Hal yang sepele itu, tapi Anda kalau nggak ngerti, waduh cilaka saudara, Anda jadi Kristen. Nah, sekarang kita masuk di yang tidak penting ini, tapi penting untuk komunitas, yaitu karunia roh, ya. Pastor, sorry, apa Ya. bisa bantu accept Zoom ya, Pastor? Saya Wah, lagi di... iya kan banyak yang ngantri ya. Sebentar, ada yang bisa bantu saya jadi Marcel pakai komputer. Lagi pakai tablet, Pastor. Oh, siapa yang pakai PC yang bisa kelihatan ya, yang bisa bantu saya jadi co-host ya. Siapa yang pakai PC? Ada yang pakai Saya PC? pakai laptop, Pak. Siapa? Laptop saya. Pak Yuda Yuda. ya. Pak Yuda jadikan co-host ya. Bantu saya ya. Ya. Takutnya saya kelupaan. Pak Yuda. Oke, ini ya. Jadi saudara, sekarang kita masuk di dalam karunia roh tadi ya. Ketika dia penuh Roh Kudus, ya, maka dia akan penuh dengan karunia roh, saudara. Kepenuhan roh sama dengan kepenuhan rema, ya. Ya kan? Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah roh. Ya. Terus Yohanes 6 ayat 63 ya, bahwa remanya Yesus adalah roh. Tapi ada 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Jadi Allah sama dengan rema, sama dengan kasih, saudara. Sama dengan roh. Ya? Simpel kan pengajaran ini kan? Nah, begitu kamu kepenuhan Allah, kepenuhan rema, kepenuhan kasih, kepenuhan roh, sama. Ya, maka Anda akan memiliki karunia roh. Tanda harian yang langsung kasat mata, tapi itu tidak jaminan. Ya, itu karunia. Karena ketika kamu tidak hidup lagi bersama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus, karunia itu mungkin masih tetap ada, saudara. Tertinggal. Kan itu kan karunia, dikasih. Masih ada. Bahkan kamu sudah berjinah pun masih ada itu karunia itu, masih tinggal tetap. Selama kamu masih melakukan pekerjaannya. Ya, masih khotbah, masih melayani dalam jemaat. Jadi banyak orang yang berzina tapi masih punya karunia roh, masih. Ya, hati-hati saudara ya. Yang pertama, dia berbahasa roh. Tanda yang paling umum bahasa roh. Nah, bahasa roh ini seringkali ada yang namanya glosolali atau glosa ya, dari kata gloso sama dengan lidah. Lidahnya ya, lidahnya berbahasa lidah. Katanya ini orang karismatik ya yang ngomong, ada senolali yang berbahasa asing. Katanya dalam Kisah Rasul 2 begitu saudara, tapi kenyataannya Kisah Rasul 2 nggak ada kata glosolali. Senolali ini dari kata etno ya, etno etnik, bahasa masing-masing bahasa, nggak ada saudara. Tidak ada kata senolali di dalam Alkitab, yang adanya glosolali. Semua bahasa roh itulah glosolali. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang Tuhan berikan kepada kita. Mereka bahasa orang Arab, bahasa orang Filistia, bahasa orang Yunani.
Dan ada selalu ketika mereka berbahasa roh, ada yang mengerti bahasa itu, saudara. Jadi apakah itu? Enggak ada, saudara ya. Saya kemarin sudah cari ayatnya muter-muter ya sampai mumet, saudara ya. Karena seingat saya itu ada ayatnya. Gereja karismatik kan mengajarkan glosolali dan senolali. Tapi pada kenyataannya nggak ada ayatnya. Cuman ada glosolali, saudara. Ya, ini ada ayatnya, ini nggak ada. Aneh kan? Karena orang karismatik berusaha melegalkan yang sikara bara 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 itu sebagai bahasa roh yang benar, bahkan diajarkan. Salah, saudara. Tidak ada bahasa roh yang diajarkan. Karena itu roh kita yang berseru kepada Tuhan, tiba-tiba di balik mulut kita ngomong seperti itu. Ya. Kemudian ingat-ingat ya, saudara ya, karunia ini. Dan ini yang paling sering diklaim bahwa itu adalah bahasa roh. Tapi ya saya tidak melarang. Pada kenyataannya anak kecil ya, waktu saya kecil tuh tiba-tiba dikasih mobil yang bagus, mobil-mobilan, remote control, saudara. Saya miskin sekali dikasih mobil-mobilan bagus banget, mainan bagus. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya lompat-lompat, la la la, li li li, dudu dudu, di 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 di. Tidak ada bahasa yang bisa mengungkapkan itu. Bayangkan anak kecil miskin dikasih remote control mobil-mobilan yang tidak mungkin kebeli, saudara. Saking senengnya saya cuma bisa lalala lili. Nah, seperti itu yang kemudian diajarkan dalam gereja karismatik. Ya, jadi kenalilah itu. Apakah kita boleh menolak? Ya enggak usah, enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Ketika Anda saking senangnya, penuh melimpah, Anda saking sukacitanya, Anda kemudian berbahasa-bahasa yang aneh-aneh itu tadi. Cuman kalau di dalam pertemuan jemaat, jangan digunakan 1 Korintus 14. Jangan. Kecuali ada yang menerjemahkannya. Masalahnya ada orang yang berpura-pura, saudara. Ya, Pak Paul tolong terjemahkan. Tuhan berkata, Pak Paul akan menerjemahkan kita. Saya akan berbahasa roh. Dia berbahasa roh. Sikara pasitur benar-benar, ya Pak Paul tolong terjemahkan. Saya pelongo-pelongo, saudara. Wah, itu tadi ya, namanya pura-pura itu tadi. Jangan, saudara ya. Kita jangan berpura-pura. Nah, itulah. Makanya saya tidak menyarankan Anda berbahasa roh. Ya, kecuali kalau lagi sendirian, Anda mau lalala, mau lili, itu nggak apa-apa, saudara. Tapi kalau lagi dalam kumpulan rame-rame, jangan. Nah, itu salah satu yang kuat ya tentang bahasa roh ini ya. Hati-hati, saudara. Jadi nggak ada pembedaan glosolali, senolali. Di Alkitab nggak membedakan, saudara. Nggak ada. Kan semuanya pakai kata glosolali semua. Ya. Nah, coba sekarang kita masuk. Bentar ya. Bentar, saya copy paste dulu supaya banyak. Oke. Coba kita baca dalam 1 Korintus 12 balik lagi tadi. Karunia hikmat dengan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Karunia hikmat. Ya, dan 2 karunia berkata ya dengan pengetahuan.
Ini ada sebuah karunia, saudara ya. Ini biasanya anak ini nggak pinter-pinter amat, nggak ini ya. Tiba-tiba setelah dia lahir baru, dia penuh Roh Kudus, dia tiba-tiba punya hikmat, saudara. Nah, apakah hikmat itu, saudara? Hikmat itu adalah respon untuk sebuah masalah atau keadaan atau kondisi. Bagaimana meresponi? Kalau karunia pengertian, mengerti sebuah kondisi, dia ngerti apa yang sedang terjadi. Sehingga dia bisa menerima. Tuhan berilah aku hikmat dan pengertian. Mengerti, kita memahami yang sedang terjadi. Kalau hikmat, kita bisa meresponi harus bagaimana. Nah, ada masalah di dalam gereja, ada masalah dalam komunitas. Lalu ada orang yang punya karunia hikmat, saudara. Dia memberikan solusi yang luar biasa indahnya. Ya, di komunitas kita saya belum ketemu orang yang punya karunia hikmat. Ya, saya belum ketemu ya. Orang ini bisa selalu memberikan solusi yang sangat luar biasa karena itu karunia dari Tuhan. Ya, itu karunia Roh Kudus, saudara. Jadi jangan minta karunia itu jangan karunia basar, ramutu, saudara. Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 adalah bahasa roh bagi orang kamu yang tidak punya iman. Kalau kamu sudah bertumbuh, kamu minta karunia hikmat. Sama seperti Salomo, minta hikmat. Untuk memutuskan, memecahkan sesuatu, ya ada solusi. Minta karunia hikmat, saudara. Lalu ada karunia berkata-kata. Nah, bagaimana kata-katanya itu bisa memenangkan orang, bagaimana kata-katanya itu, waktu dia ngomong, wah kata-katanya itu bisa jitu, saudara. Tes. Berkata-kata dengan pengetahuan, saudara ya. Ngomong itu bisa enak sekali, bisa pas banget. Bisa berwawasan sekali, sehingga orang bisa tiba-tiba memahami. Bukan karunia mengajar ya, kemarin kan ada karunia mengajar. Nah, ini adalah berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, marifat. Ya. Makanya disebut orang pinter. Nah, orang-orang pada pergi ke dukun, Mbak, aku lagi ada masalah begini-begini, kudunya gimana Mbak? Oh, kamu pakai benang merah ya, diikatkan di kupingnya kamu. Nah, itu salah satunya pengetahuan itu seperti itu kalau di klinik. Dan kalau kita orang Kristen tidak perlu, ya. Kamu puasa. Tuhan bilang kamu puasa nanti. Nah, itu gitu ya. Datang sama saya. Oh enggak, kamu sekarang begini caranya. Oh, terus dilakukan bisa pas, saudara. Nasihatnya, perkataannya, petunjuknya bisa pas, saudara. Itu namanya berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, ada berhikmat, bisa meresponinya, tahu bagaimana meresponinya, lalu bagaimana kita berkata-kata dengan pengetahuan yang padahal tadinya orang ini orang yang biasa-biasa, tapi dia kepenuhan roh, saudara. Ya, sehingga itu selalu ada bersama dia, berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, 3 ya tadi hikmat, pengetahuan. Lalu di situ ada iman dan menyembuhkan, saudara ya. Karunia kesembuhan. Apakah iman? Iman itu bukan seperti iman yang Anda pahami, ya, iman kepada Yesus, bukan, saudara. Tetapi iman, faith, adalah ketika Anda melangkah dalam suatu masalah, Anda yakin, Anda percaya. Mantap, hatimu mantap, saudara, pokoknya. Nah, banyak orang mengira faith itu agama. Bukan, saudara. Ini tidak ada kaitannya dengan spiritualisme. Faith ini adalah cerita bagaimana orang punya iman yang besar di dalam pencobaan yang luar biasa. Dia tahu, dia sanggup, ya. Kelihatannya nggak bisa, gagal. Waduh, ini sudah suamiku mati, anakku memberontak, ini lagi bangkrut. Kita tinggal di tempat yang sebentar lagi diusir. Waduh, apa-apa dia jalani hidup ini, sudah ditinggal suaminya, dia jalani hidup ini dengan percaya bahwa Allah akan menolongnya.
dengan percaya. Ketika saya tetap setia kepada firman Tuhan, akan ada pertolongan. Itu karunia iman, saudara. Karunia iman ini yang besar ini dalam komunitas, ya dalam komunitas ini, kemudian kita mengalami badai, ya atau dalam rumah tangga, atau dalam gereja, orang yang punya karunia iman ini, dia kan bisa mengencourage orang lain. Nah, imannya begitu besar sampai orang itu merasakan imannya dia. Dan tersentuh hatinya, dan akhirnya setuju sepakat satu gereja itu. Karunia imannya begitu besar. Wah, ini gimana nih kita nih? Ya, orang sanguin itu, tadinya orang sanguin kan air dalam talas, pelin-pelan. Orang sanguin kan orang pelin-pelan, saudara ya. Pagi tempe, pagi dele, sore tempe. Dia nggak punya karunia iman. Orang sanguin itu sulit untuk karunia iman, saudara. Tapi dia tiba-tiba punya karunia iman, saudara. Diberi karunia iman. Bisa mantap hatinya, dia jalan dengan kepastian. Mami saya sering bilang, wah kamu ya si Paul ini mantap sih ya kamu ya. Dalam masalah besar pun kamu mantap. Ya happy ending kan, saya masalah 4 tahun, wah mami itu sudah putus asa yang lihat kami ya. Tapi kamu mantap sih orangnya ya, hatimu mantap sih. Dia cerita sama kakak saya itu ya, si Paul ini orangnya mantap. Hatinya mantep. Jalanin kayak si Paul itu, antep hatinya. Karunia iman itu, saudara. Padahal saya sudah bikin salah yang paling salah, saudara. Tapi ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan kasih saya karunia iman. Nggak mungkin bisa pulih, hancur semua, saudara. Nggak mungkin, udah rata tanah semua. Tapi saya jalan dengan mantap, saudara. Ya, ada penyertaan. Saya yakin itu karunia iman. Anda bisa minta. Jadi enggak hari ini semangat, besok aduh lemes. Hari ini semangat lagi, besok lemes lagi. Apa mungkin mengeluh terus? Oh, saya enggak pernah mengeluh sedikit pun, saudara. Hari saya dipulihkan 2013 akhir, sampai dengan detik hari ini saya tidak pernah mengeluh, saudara. Apapun pencobaan sebesar apapun, saya enggak pernah sedih meratap sama Tuhan, enggak pernah, saudara. Setiap hari selalu lebih baik daripada kemarin. Bahkan kelihatannya jelek pun, itu lebih baik dari kemarin. Serius, saudara. Karunia iman. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang punya karunia iman ini, dia bisa diarahkan untuk sebuah perbuatan-perbuatan besar. Ya, baik itu kesembuhan, ya, ada dia pola punya kesembuhan. Baik itu mujizat. Ya, mujizat. Nah, saya melakukan karunia iman itu melakukan banyak sekali mujizat, saudara. Contohnya saya ke Belanda hanya dengan 1 tiket, istri anak saya pergi ke Jerman hanya dengan 1 tiket. Itu tidak mungkin, saudara. Tapi kita bilang, jalan. Karena apa? Setiap tanah yang kuinjak akan menjadi milikku. Itu karunia iman, saudara. Ketika saya 1 bulan pertama saya di Eropa, saya keliling dari Swiss sampai Perancis, muter lewat utara, saudara. Swiss, Jerman, Belanda, Belgia, ke Prancis, sampai ke Montpellier. Saya nggak bisa masuk ke Italia sama belum masuk ke Italia sama Spanyol. Saya nggak masuk, saudara. Padahal tinggal nyebrang doang. Tapi waktu itu sudah cukup, ya. Lalu saya apply asilum saya di Jerman. Karunia iman, saudara. Saya jalan, saya sambil doa, saudara ya. Ada nggak keraguan? Tidak ada keraguan sedikit pun di situ, saudara. Lalu karunia iman ini bekerja dalam hidup saya melihat banyak mujizat, tidak pernah saya minta-minta uang dengan teman-teman di Indonesia, 1 rupiah pun tidak pernah saya minta, tidak ada, malah saya bisa kirim uang, ya untuk pelayanan, saudara. Buat sendiri aja masih kurang, saudara. Wah itu saya saya selalu pakai baju, beli ya bekas, ya jarang beli baju baru. Saya selalu kirim buat di rumah, sama buat ngumpulin buat beli tiket, karena waktu itu habisnya buat beli tiket itu bertiga, kurang lebih 18 juta plus yang macam-macam lainnya, kira-kira 30 juta. Kita terkumpul saudara ya, dalam 9 bulan terkumpul, dalam 9 bulan itu terkumpul 30 juta. Kita kirim semua, saudara, saya kirim semua. Ya, wah itu mengerikan, saudara ya. Saya nggak pernah bilang, saya nggak, tiba-tiba ada yang kasih saya rumah. Lalu yang kasih rumah ini namanya Frank Schindler. Dia mengalami
penyempitan pembuluh darah harus diamputasi, saudara. Oh, orang ini baik sekali. Itu saya datengin sama Frank. Enggak, Frank, kamu orang baik. Mau nggak aku doain? Mau. Saya doain pagi-pagi sebelum operasi jam 7 saya ke kantor dia ya. Kan saya tinggal di resortnya dia. Nah, pagi-pagi saya ngeliat, saya tengok, mobilnya udah ada. Saya cepetan lari, saya doain, Frank, saya doain ya Frank ya. Dia sambil pelongo-pelongo, bingung, heran-heran, tapi tak doain dia mau. Dalam nama Yesus, sembuh. Terus dia ke rumah sakit, dia sudah nangis, berangkat itu dia udah nangis-nangis saudara ya, mau dipotong kakinya, mau diamputasi saudara. Terus dia jam 12 telepon saya, istriku mana istriku? Kok cari istrinya, kok nyarinya saya saudara. Tolong panggil itu istriku, suruh jemput saya di rumah sakit. Loh, kenapa kamu bilang tanggal ini 3-4 hari di rumah sakit? Enggak, aku nggak mau di rumah sakit lagi. Kenapa? Kamu kabur? Enggak, sampai rumah tanya, kenapa kamu pulang? Aku udah sembuh. Dokter bilang sembuh. Enggak ada, ini tinggal pemulihan saja. Enggak, penyakitnya sudah hilang. Darahnya mengalir. Nah, itu seperti itu, saudara ya. Di dalam ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, dan kita ada karunia iman yang besar, itu kita bisa akan ke arah kesembuhan, bisa kita arahkan ke mujizat, saudara. Ya, itu ada karunia. Apakah dari saya? Enggak, itu ujuk-ujuk saja begitu, ujuk-ujuk, saudara. Tiba-tiba, karena itu karunia. Ketika kita sedang melayani, kita membutuhkan, Tuhan kasih itu sama kita. Begitu saudara ya. Tetapi ingat Matius 7 ayat 21 sampai 23, aku membuat mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, ya, tetapi ditolak sama Tuhan. Artinya apa saudara? Kita tidak menggunakan karunia dengan benar, tapi dengan cara yang tidak selayaknya buat cari duit buat pribadi. Ada orang yang diberi karunia kesembuhan, malah buat cari duit. Bahkan ada orang yang tidak punya karunia kesembuhan, dia pura-pura dibikin supaya sembuh, ya banyak sekali ya, sugesti, hipnosis dalam kesembuhan, ya di gereja sembuh atau pulang 3 hari kemudian sakit lagi, saudara. Saya punya teman didoain benihin, dia ngaku-ngaku sudah sembuh 5 tahun, dia bilang kamu ke dokter, enggak, dia sudah sembuh 5 tahun kemudian dia mati oleh kena tumor yang sama dengan waktu dia didoain sama benihin. Saya pernah tuntun orang itu sakit, ya, terus benihinnya bilang benihin sudah lelah. Wah, saya ngamuk itu saudara ya. Pendeta Edan, benihin sudah lelah. Naik pesawat jet pribadi, hidupnya bergelimang. Nah itu tadi saudara ya. Ya seperti itu saudara. Kalau Anda punya diberi karunia yang besar, ngeri saudara. Jangan pernah minta uang dari orang yang Anda doakan saudara. Serem ya saudara ya, di karunia mujizat saudara ya. Lalu saudara, ada orang ya diberikan karunia bernubuat ya dan membedakan roh. Ya, karunia nubuat membedakan roh. Sekalian ya. 8, bahasa roh, tadi sudah jelaskan. 9, menafsirkan, tafsir bahasa roh. Yang ini tadi sudah ya. Sekarang kami bernubuat. Nubuatan itu dibagi menjadi 1. Anda, pertama ya, Anda melihat, lalu Tuhan berkata, Tuhan memberikan dorongan, impresi. Anda melihat, lalu Tuhan beri impresi. Itu Anda ngomong tentang orang ini, saudara. Ya, saya kalau ketemu orang, lagi penginjilan, saya lagi diem ngomong-ngomong begini, kalau Tuhan nggak bilang apa-apa, saya nggak bilang apa-apa. Kalau tiba-tiba Tuhan ngomong, saya datangi dia, kamu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, saudara ya. Nah, kebetulan itu salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada saya, karunia bernubuat. Nah, ketika saya ya, 1, Tuhan memberikan impresi. Waktu saya ngelihat orang ini tiba-tiba ada satu impresi, tiba-tiba ngerti aja, tanya ya nggak tahu, pokoknya ngeh aja. Terus saya ngomong sama dia, loh kok bener Pak? Kok bisa Pak? Kok yo, wah nangis orang ini, aku berlutut ya minta ampun sama Tuhan ya.
Nah itu kadang-kadang bisa begitu, dan itu nggak bisa dibuat-buat, saudara. Nggak bisa saya karang-karang, ya susah. Kalau sekarang disuruh, yuk coba Pak dites, ya nggak bisa. Saudara. Pokoknya ujuk-ujuk saya ngomong aja kalau ngeliat orang. Ya. Kemudian saya dikasih pesan dulu, ada pesan dulu masuk, lalu saya bilang, lalu saya sampaikan. Ya, ada pesan dulu, beberapa hari sebelumnya saya lagi berdoa, terus saya ngomong sama dia. Saya cari orang ini. Seperti para nabi itu kan, suruh sampaikan pesan. Yesaya sampaikan pesan kepada raja. Ya kan, lalu Yesaya sampaikan kepada Raja Hizkia, gitu ya. Tapi juga bisa, saudara, ambil dari ayat Alkitab, firman Tuhan, yang ada di kitab suci, lalu dia ngomong, kamu membuka suatu metafora dari kitab suci ini, dibicarakan langsung ke dia. Firman Tuhan begini ngomong. Gitu ya, mengutip ayat lalu ditimpakan ke orang. Begitu ya, karunia bernubuat itu seperti itu, saudara. Ya, jadi nubuat itu membaca hidup masa lalu orang atau yang sedang terjadi, lalu ngasih tahu, ngasih solusinya, saudara. Kamu harus begini. Tuhan berkata, kamu harus seperti ini. Nah, itu karunia bernubuat, saudara. Nah, itu Anda harus uji berkali-kali. Saya menguji berkali-kali, ya, nggak sembarangan. Dan saya katanya lakukan dengan kalau Anda punya karunia bernubuat, Anda harus melatih, saudara. Catat karunia mana yang kalau ini nggak ada kuesionernya, saudara. Anda harus berdoa sama Tuhan, minta. Ya. Lalu tadi ya, Anda ketemu orang, ya, tadi impresi tadi ya, dari impresi tadi, ini bisa cerita yang positif maupun negatif, saudara. Misalnya, oh kamu mati, kamu sampai tuh geledek kamu. Mati. Saya pernah ngomong, enggak sengaja, saudara ya. Itu lidahnya tajam, lidah bertuah katanya ya. Lidah bertuah. Dulu enggak, itu ujuk-ujuk, saudara, ketika ya. Karena saya menggunakan karunia-karunia, melatih karunia bernubuat. Suatu ketika dulu ya, waktu di Indonesia, waktu kami masih pengantin, masih baru menikah ya. Masih wisely, masih muda. Nanti 15 tahun lagi akan terjadi begini. Terjadi, saudara, saya ngomong sama istri saya. Ya waktu itu saya dalam kondisi marah, saya ngomong sama istri saya. 15 tahun lagi. Jadi 15 tahun yang waktu 2010, 2013 itu kami melewati masa-masa itu, ya itu saya pernah bernubuat itu, saudara, dulu ya. Itu nubuatan lagi mana, saudara? Ya, atau ya waktu saya ada di dalam itu ya, dalam masa-masa dianiaya luar biasa oleh ini ya, musuh-musuh saya tiap hari saya ucapkan ini, saudara ya, kutuk. Jadi semua, saudara. Nah, itu juga karunia bernubuat, saudara. Ya, itu bagian dari karunia bernubuat. Paham ya, karunia bernubuat ini ya. Jadi bisa positif, bisa negatif, bisa Anda mengklaim suatu hal, kamu akan jadi bagus. Kalau kamu punya iman, diklaim kamu akan bagus, ya bagus. Kamu akan jelek, ya jelek. Tetapi juga memang ada impresi waktu datang, nggak ada apa-apa, kita nggak kenal orang ini, kita nggak punya masalah dengan orang ini, nggak kenal juga, tiba-tiba datang dikasih impresi, terus kita datang sama dia, kita ngomong sama dia. Ya. Tetapi yang ketiga, kita juga mendapat pesan sebelumnya, lagi berdoa, kamu ngomong sama orang ini. Nah, saya juga begitu ya. Nah, yang keempat, ada firman Tuhan, ayat itu, lalu kita tahu ayat ini buat Indonesia. Ayat ini adalah untuk Eropa, ayat ini adalah untuk keluarga saya. Contohnya, Yesaya waktu Hizkia dibilang, tandanya adalah pada tahun pertama kamu akan makan dari apa adanya yang ada tumbuh sendiri. Tahun kedua kamu makan dari hasil yang pertama. Tahun ketiga menaburlah. Itu terjadi dalam hidup saya. Saya ngomong itu saya bernubuat buat keluarga kami. Itu terjadi, saudara. Kamu akan makan air dan anggur sebab sedikit. Saya tahu itu firman Tuhan buat saya. Itu kan dia nubuat, saudara. Saya tahu
Itu kan ada di Alkitab kan, kamu akan memakan air dan anggur serba sedikit, Yesaya 30. Tetapi penebusmu tidak akan menyembunyikan diri darimu lagi. Saya mengalami itu, saudara. Itu karena nubuat buat saya. Nubuatan buat saya. Dari ayat itu. Lalu kamu akan mendengar suara menganan, entah kau mengiri, inilah jalan, ikuti. Itu karena nubuat. Saya masih ingat sekali itu terjadi benar persis 3 tahun pemulihan saya. Tahun keempat saya sudah lepas landas. Ya, nah, lalu yang ini terakhir membedakan roh. Ya, bisa tahu ada orang pelayanan ini dia berzina nih, enggak benar ini, najis nih. Waktu itu kopdar yang kedua, saudara ya, kopi darat yang kedua dengan para murtadin. Saya lagi memimpin penyembahan, wah enak sekali saudara penyembahan, ya kita semua orang, wah ya zaman itu saya masih jeblak-jeblak saudara ya. Wah itu semua ada jeblak-jeblak, tumbang semua saudara ya. Kita cuma nyembah, belum khotbah, cuma nyembah aja pertama kali. Habis itu saya kasih ngomong, oke ini kita khotbah yang pertama gini, oke pujian penyembahan akan dilayani oleh tim ini. Begitu ini nyanyi saudara, saya mati aku. Ini orang berzina. Drop saudara. Penyembah, aduh nggak enak sekali suasananya kering sehingga suasananya mati, ya padahal wah ini semangat sekali ngelucu apa ya, tapi nggak diberkati apa-apa orang-orang ini. Akhirnya saya cepet-cepet sambil alih, ya terus saya langsung khotbah. Waktu khotbah, wah ini lagi saudara ya, orang-orang mulai ada yang berbuat, ada yang ini ya, wah luar biasa saudara, suasananya beda banget khotbah itu ya. Nah, begitu saudara ya. Nah, kemarin waktu di Berlin, saya sama Pak Iman ya, kita datang melayani orang kita baptis. Tiba-tiba suasananya ngangkat saudara, saya penuh buat. Ya, orang-orang sebelumnya saya kasih tahu ya di dalam perjalanan, kamu kasih nubuatan pemulihan buat mereka. Nanti aku bicara padamu apa yang perlu begitu. Sering saya langsung ngomong saudara. Orang-orang ini bilang, wah luar biasa. Yang kamu ngomong semua tepat seperti yang kami alami. Semuanya saudara, ada berapa 20 orang ya, tepat seperti yang dialami oleh mereka saudara. Nah itu seperti itu karunia penubuat ya. Tetapi ada karunia membedakan roh tadi yang berzina tadi. Kita langsung tahu. Lalu saya melihat orang ini saudara ya, ada ibu cerita dia tinggal sama suaminya. Katanya suaminya meninggalkan Tuhan, dulu dia pelayanan, dia belum lahir baru, saya bilang. Belum lahir baru, dia sudah enggak, dia belum lahir baru. Saya tahu, dan gimana tahu? Ya saya tahu membedakan roh. Dia belum lahir baru, bandel nih orang ini ngomongin. Ngerti ya saudara, belum lahir baru, makanya kita tahu. Cuma kan kita enggak bisa ngomong langsung kepada orangnya, karena kita jadi menghakimi. Makanya sebetulnya dari Anda khotbah, dari kita berinteraksi, saya tahu ini orang udah lahir baru apa belum, saudara. Dulu sampai ekstrim ya, dari bau mulutnya saya tahu ini orang bohong apa enggak, sengsara sekali itu saudara ya, nggak enak banget itu. Jadi saya ngomong 5 meter, kita lagi di satu ruangan, jarak kan kira-kira 5 meter kalau duduk di ruang tamu itu ya, 3 meter, 5 meter. Waduh orang ini mulutnya bau banget saudara ya, penuh dengan dusta, roh dusta itu loh. Saya nggak tahu sekarang masih apa enggak, karena saya belum ketemu orang-orang ini lagi ya saudara ya, yang perlu seperti itu. Karena karunia itu ujuk-ujuk muncul saudara ya. Nah saudara, Ibu Indri Gautama katanya begitu saudara ya. Dia punya karunia membedakan roh. Jadi kalau dia pelayanan dulu ke Betani Salatiga, ya saya kan dari Betani Salatiga, dia datang, para full timer ini pada lari-lari, pada ngacil, pada takut ketemu dia saudara. Jadi kalau ketemu dia dicegat sama, sengaja sama Bu ini juga nakal ya, dicegat sama dia, ya begitu datang samperin langsung ditunjuk, kamu kan di malam berzina begini, wah kacau sekali saudara. Dan benar saudara ya, masalahnya benar terjadi. Nah itu karunia membedakan roh saudara. Kamu baru cerai dengan istrimu ya, kamu ada roh kemarahan, ada roh kenajisan, dibacain satu-satu saudara ya. Dan itu tepat lagi. Makanya mereka pada lari-lari, pada ketakutan kalau Bu Indri Gautama datang 2 kali datang ya ke Betani. Takut saudara mereka. Nah itu saudara ya, itu 9 karunia yang ada di dalam
Apa tadi? Nah, ada tambahan lagi saudara ya. Nah ini ada tambahan. Karunia yang ke-10 ya. Karunia penglihatan, mimpi dulu mimpi. Ya, mimpi. Ya penglihatan sama saja lah. Penglihatan, mimpi, ya, mengusir setan, saudara. Nah ya, mengusir setan. Kemarin saya lupa ya, mengusir setan. Penglihatan, apa bedanya penglihatan dengan mimpi? Penglihatan ini adalah tindakan aktif, saudara. Mimpi adalah tindakan pasif. Mimpi dihasilkan dari amigdala Anda. Amigdala itu otak di belakang ya, dimunculkan begitu ya. Anda merekam setiap hari selama bertahun-tahun, banyak rekaman dimasukkan ke sini. Waktu Anda tidur, munculnya itu nanti aneh-aneh, saudara ya. Nanti ngimpinya bisa Anda lagi telanjang jalan-jalan di luar, ya, atau ngimpi Anda lagi berhubungan seks dengan binatang atau dengan siapa begitu. Yang aneh-aneh, atau Anda berhubungan seks dengan motor, atau yang lucu-lucu apa begitu ya. Misalnya Anda tiba-tiba apa yang aneh-aneh pokoknya ya, namanya ngimpi. Ada banyak sekali. Nah, bedakan mimpi bunga tidur. Ya, ada yang namanya bunga tidur. Sekedar ya. Anda amati ya, kalau saya pagi kedinginan, ngimpinya horor, saudara ya, spooky. Aneh tapi spooky, ya, horor. Kalau lagi kedinginan, nah biasanya kalau kakinya kedinginan, saudara ya. Saya ngamatin kok. Jadi apakah mimpi horor itu selalu bertanda buruk? Tidak, saya kedinginan. Saya langsung pakai, saya lanjut tidur lagi, mimpinya beda lagi. Kalau saya lagi sakit, maka saya ngimpinya apa? Bikin soal matematika yang nggak kelar-kelar, saudara. Ya, lagi demam tinggi, wah kepalanya isinya matematika, atau saya lagi sekolah nggak kelar-kelar, saudara. Itu, nah saya mengenali itu, saudara. Tetapi saya tahu ketika saya ngimpi beneran, saudara, mana yang benar-benar itu dari Tuhan. Dari mana saya tahu? Saya catat, saya amatin. Ya, saya ngimpi, ya asilum saya ditolak, saudara. Terus asilum ditolak. Saya ngimpi, saya khotbah di sebuah gereja besar di Jakarta. Tiba-tiba saya dicegat sama polisi yang namanya Zuma. Saya ingat kenapa Zuma ya? Kenapa bukan Sambo? Oh iya, Zuma ini kan apologetnya orang Islam kan, saudara. Itu kan mimpi aneh-aneh. Apakah itu pertanda? Ya bukan, saudara. Tapi saya pernah ngimpi, saya masuk dalam masa antikris ya. Saya dikejar-kejar sama antikris. Saya kira dulu antikris, karena dulu kan saya nggak ngerti kan. Nah ini ya, pengetahuan kita juga mempengaruhi mimpi itu. Saya pikir itu antikris, ternyata bukan, saudara. Saya dikejar-kejar, ini dikejar orang Islam, terus saya tiba-tiba terbang, waktu saya turun ke sebuah hutan, ya, dan itu saya ngimpi itu 3 kali, saudara. Hutan itu adalah tempat resort waktu saya tinggal di Jerman selama setahun itu, saudara. Pertama kali saya tinggal di Jerman. Resort, tempat yang Frank, yang saya doakan itu ya. Artinya apa, saudara? Saya dikejar-kejar sama orang Islam, dan saya naik pesawat, terbang, bisa terbang, nggak terbang ya, benar-benar terbang. Lalu saya mendaratnya di resort itu, saudara. Persis bangunan-bangunannya semua persis. Nah itu mimpi dari Tuhan, 3 kali, saudara, mimpi yang sama. Ya, nah itu kita harus mengenali. Kalau penglihatan, kita lagi duduk, ya, terus kita sadar, saudara ya, bukan aktivasi, sorry ya, sadar tidak sadar, dalam kondisi sadar, tidak sadar. Penglihatan itu kita lagi sadar, tiba-tiba kita ngelihat, saudara. Saya lagi jalan begitu, tiba-tiba saya melihat. Nah, saya jarang mendapat penglihatan. Mungkin saya mendapat penglihatan ya waktu dibawa ke surga itu ya lagi duduk berdoa, sama sekali ya penglihatan tentang antikristus ya. Oh bukan. Penglihatan waktu saya masih pacaran sama Ana. Saya akan ya itu ya. Itu seperti itu, saudara. 2 kali itu, saudara ya.
Saya melihat penglihatan tentang surga dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi, bayangin saudara. Itu penglihatan ya. Nah, itu seperti itu. Nah, lalu mengusir setan yang terakhir. Ya itu juga karunia, saudara, diberi kuasa untuk mengusir setan. Kalau menginjak kalajeng itu cuma karunia mujizat, tapi dia mengusir setan. Ya, roh jahat kita tengking, saudara. Khusus dia memang mengusir setan. Kalau saya tidak khusus mengusir setan, saudara, karena saya nggak pernah ketemu setan lagi setelah 2014, sudah nggak pernah ketemu setan. Ya, jadi apa yang mau diusir? Nah, begitu, saudara ya. Ada orang yang punya karunia mengusir setan didahului dengan membedakan roh dulu, saudara. Mengusir roh jahat. Ya, tapi begitu orang masuk, orang diartik. Oke, gitu ya. Kira-kira kita karunia. The student, silakan. The student. Ya, shalom Bapak. Shalom. Sore nih sambil nih. Halo? Halo? Ya, lanjut. Halo? Shalom Pak. Kedengaran? Ya, lanjut. Jelas. Sorry sambil nyetir Pak. Ya, langsung Gini, Pak. aja. Ya, Pak Paul ini jawaban doa saya sekitar butuh waktu 9 tahun. Waktu itu juga saya ngomong sama Tuhan, enggak begitu serius gitu. Saya bilang kayak gini, aduh Tuhan, saya sudah melewatkan satu orang ini. Gara-gara saya ya satu kejadian lah, saya terluka gitu kan. Terus ya, padahal saya suka nih orang yang ngajar. Sudah puasa juga Pak, 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Orang Indonesia Pak. Ibu Magdalene Kawoco ya. Magdalene, Nah, saya kenal. Udah di kenal Amerika ya. ya. Magdalene Sakti itu itu, Pak. keponakannya Om Silas, Yahya Silas yang di Slawi yang saya sering cerita itu. Ya. Oh, Jadi saya kenal Magdalene waktu dia masih sekolah di Tawangmangu, masih di Bible-nya Samsu Kota. Saya tinggal di rumahnya Om Silas. Saya kenalnya di situ. oke. Ya, butuh 9 tahun Pak untuk ketemu Bapak gitu yang saya bilang, Dok, saya butuh nih Tuhan. Mau yang dokter teologi yang sudah puasa 40 hari 40 malam enggak makan enggak minum gitu. Wah, lama Pak baru dapatnya. Tapi enggak saya serius sih. Gitu baru muncul. Terus pertanyaannya gini Pak. Introduce itu cuma perkenalan tadi. Pertanyaan saya, definisi dari impresi itu sebenarnya apa Pak? Parameternya gitu gimana? Impresi itu tiba-tiba kita ngerasa aja. Impresi kesan di hati. Tiba-tiba rasa aja. Oke. Rasanya orang ini nggak baik nih. Nah, itu impresi itu. Berarti definisi saya sudah benar nih soal perasaan gitu. Saya pikir yang Bapak impresi itu sampaikan. Ada orang yang punya impresi yang kuat, orang-orang yang punya karunia bernubuat, artinya yang minggu kemarin dalam Roma 12 karunia bernubuat gitu ya. Itu dia punya karunia, impresinya dia kuat, dia ada sesuatu, dia bisa menganalisa sesuatu dengan cepat sehingga dia menolak atau menerima. Impresinya selalu tepat. Ada orang yang punya impresi ngawur-ngawur ya. Ya, judge the book by the cover kan. Nah, impresinya salah terus. Misalnya mami saya, selalu mami saya kocak ya mami. Mami ini punya indera keenam ya, tapi salah terus. Saya bilang begitu. Satu salah terus gitu. Jadi dia ketawa sendiri ya saudara ya, lucu ya kenangan sama mami itu ya. Karena dia karismatik banget. Jadi salah terus tapi impresi salah terus ya gitu ya. Dia tidak punya karunia itu. Jangan mami nggak punya karunia itu, nggak usah gitu loh ya. Itu kalau yang punya karunia impresi yang kuat, definisinya udah benar parameternya. Nanti kita ada dalam karunia motivasi karunia itu. Nanti itu diteruskan dengan tadi karunia bernubuat yang benar-benar dalam Roma 12 tadi. Antara Roma 12 ayat 1 dengan 1 Korintus 12 itu beda ya, karunia bernubuatnya beda. Yang dari Roma 12 ayat itu, Roma 12 itu ayat 7 cerita tentang impresi. Tapi yang di 1 Korintus 12 ini benar-benar bernubuat.
Bahkan sampai ngomong, bahkan dia bisa sampai gitu, dia sampai melihat orang ini, dia bilang, saya tepat, nanti kamu akan jadi pemimpin besar. Gitu ya. Samsu Kota itu bernubuat tentang saya. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa, kamu akan melihat banyak orang disembuhkan, orang buta dicelikan, orang lumpuh berjalan. Terjadi kan saudara? Bangsa-bangsa kan itu si siapa? Ibu Lo ya, bilang Veronica Lo ya. Veronica Lo. Ya Veronica Lo. Dia bilang sama saya, oh Christina Lo ya, Ibu Christina Lo, pendoa syafaat dari Malaysia. Ya dia ini ya memang dia penginjil, tapi dia juga dia penginjil sebetulnya, penginjil benar-benar jalan-jalan ya. Oh, orang kaya yang bertobat lah, orang tajam melintir, jet set tapi bertobat dan jadi penginjil jalanan. Lucu ya, jet set ini orang kaya tajir benar. Terus si Christina Lo ini dia bilang sama saya, bangsa-bangsa di bawah kakimu, kamu akan melihat. Waktu itu saya lagi hancur-hancur, lagi baru kuliah, dan saya baru hancur-hancuran, 7 hari nggak makan, apa segala macam, kembang kempis lah perekonomian namanya orang kuliah ya. Lagi merintis lah, bukan hancur-hancur yang merintis, tapi dia ngomong hari ini terjadi semua. Itu karunia bernubuat. Pak Alex juga sama Pak Alex Abraham ya. Waktu kita lagi didoakan, tiba-tiba 2.000 orang itu ya, ada 2.000 orang didoakan. Tiba-tiba saya dipanggil, saya duduknya paling belakang. Itu yang pakai jaket hijau. Oh, saya pakai jas warnanya krem bukan hijau. Cuma kan dia ngeliatnya hijau, mungkin kena pantulan cahaya kan. Saya nengok ke belakang. Nah, iya kamu yang nengok ke belakang. Mau saya lari ke depan kan. Wah, terus kamu lihat orang ini di depan orang itu ya. Orang ini kemanapun dia pergi akan bikin kebangunan rohani. Pak Alex bilang begitu. Kemana saya pergi pasti bikin geger. Nah itu terjadi, itu karunia penubuat Pak Alex Abraham Tanu Saputra itu ya, almarhum yang Ketani Surabaya. Nah itu ada orang karunia seperti itu saudara ya. Dan sampai hari matinya beliau, walaupun beliau jatuh dalam perzinahan, ya saya nangis waktu Pak Alex berzina itu ya. Saya nangis saudara, karena sedih banget panutan saya dulu ya. Dulu itu saya idola saya, makanya Tuhan bikin saya bertobat supaya jangan mengidolakan orang. Masih bernubuat dan nubuatannya masih terjadi saudara. Oh bayangin, padahal dia sudah berzina. Ya, hati-hati ya saudara ya. Yang paling penting itu buah. Nubuat apa Pak? Nubuat apa yang dia bilang? Oh banyak ya, dia banyak. Dia memang diberi karunia bernubuat. Dia kalau ngelihat orang, dipanggil orangnya, terus dikasih tahu ini pasti jadi. Dan dalam kondisi berzina itu dia masih bernubuat, saya dengar, dan nubuat itu memang terjadi. Ya, itu ya. Jadi jangan berpikir Anda bernubuat, Anda lagi masih suci. Oh enggak, bahkan ketika dia lagi berbuat dosa pun, lagi berzina pun, dia masih bisa punya karunia roh ini. Ya, tapi nggak kepake, nggak direken sama Tuhan. Ya, Ya. lanjut. Lagi Pak, lagi satu dong. Pak, terkait puasa Pak, puasa. Gini Pak Paul kan bilang dulu dengan Bu Ana saking beratnya problemnya gitu, Pak Paul puasa sampai 1 tahun gitu kan. Seperti apa sih yang Pak Paul jalani selama 1 tahun itu, model puasanya seperti apa, dan Dari makan ya, cuma sekali, progresnya cuma seperti minum apa? air putih aja. Sehari saya cuma makan sekali jam 6 sore, cuma minum air putih, makannya cuma nasi sama sayur aja. Sederhana banget makannya. 360 hari enggak ada Wah, makan lebih kali. daging-dagingnya. Lebih kali. Masalahnya nggak punya uang beli daging. Serius, itu saya mengalami 1 tahun itu nggak punya uang, benar-benar. Jadi cuma makan nasi, ya karena saya makan sekedarnya. Itu diawali dari ya udahlah saya lagi nggak doyan makan, udah sekalian puasa sekalian. Nah lalu kalau punya uang, ya prioritaskan buat anak saya makan dulu. Jadi anak saya selalu makan 3 kali sehari, saya makan sehari sekali. Diawali dari itu, tapi ditekatin. Jadi kalau kita lagi begitu jangan terlambat makan, ditekatin puasa sekalian. Kalau lagi banyak masalah nggak doyan makan, jangan ditunda makan, ditekatin puasa sekalian. Kalau ditunda makan kan jadi sakit. Tapi kalau kita puasa sekalian jadi sehat. Saya jadi sehat. Saya kan udah asam urat, sudah kolesterol, udah macam-macam. Saya puasa setahun ya sehat langsung.
Ya, hari ini saya sehat nih. Saya bikin teras di belakang, gua turun banyak tuh ya. Perutnya saya juga mengecil, ya kan. Tangannya semua berotot semua, karena itu tadi itu sehat ya. Jadi saat-saat begitu kita jangan mengeluh, karena Tuhan Pak, kasih yang Pak baik. Paul bilang, Pak Paul bilang kalau puasa nggak boleh makan enak. Makan enak itu apa kok, Paul? Makan duren. Oh, Maksudnya gini loh, makan enak. Kalau lagi puasa itu kita pengen makan enak apa, kita kasih ke orang yang oh. enggak punya. Nggak, soalnya kalau enak steak enak di sini mah biasa ya. Kalau enak itu rendang. buat saya nasi sama tahu Tegal itu sudah enak banget. Enak itu relatif, maksudnya mewah, makan mewah gitu ya. Jangan lagi puasa buka puasanya di Jet Palace itu, the Jet Palace itu di Millennium Hotel. Jangan lagi puasa buka puasanya di Jet Palace yang sekali makan 1 juta, kan geblek. Jangan dong. Ya kita buka puasanya nasi sayur saja. Pengen dong sate Pak, makan 1 kodi ya jangan. Satenya kasihkan orang miskin. Ya. Lanjut. Wihono. Terima kasih, Pak. Pak Wihono. Ya, Pastor. Jadi ngomong yang bernubuat itu, saya itu waktu tahun 90-an, jadi ceritanya begini. Karena saya kuliah di luar kota, saya ikut di rumah kakak saya. Nah, dia kalau terima karyawan itu saya suka lihat, terus suka ngomong. Misalnya, ini orangnya nggak beres nih, nanti keluar karena kasus ini mesti, kasus uang. Ya begitu-gitulah. Terus sampai terakhir itu kalau wawancara segala, saya suruh ikut lihat gitu. Terus saya ya apa yang saya lihat itu kayak tahu-tahu timbul seperti yang Pak Paul bilang tadi. Tapi waktu itu saya ya belum kenal gereja, belum apa-apa gitu. Jadi setelah saya masuk ke gereja, saya berpikir bahwa yang saya lakukan itu kayak nggak bener. Jadi sebetulnya ya cuma sekedar gimana ya, kayak bayangin kayak ini wajah-wajah begini, wajah-wajah orang ruwet, wajah-wajah orang bakal kasus, orang model nggak jujur gitu-gitulah. Jadi setelah masuk gereja, saya memutuskan bahwa saya nggak mau pakai itu lagi karena saya berpikir ini nggak bener lah, sesat, dan itu mungkin kekuatan pribadi atau sekedar gimana gitu. Dan ya sejak saat itu saya nggak pernah pakai lagi, tahun 90-an itu. Nah, menurut Pak Paul gimana ini? Maksudnya apakah itu benar atau salah atau itu sebetulnya sebuah karunia yang harus kamu asah. Saya misalnya. sering mendengar yang Pak Wihono ngomong dari banyak orang karena pietisme, pengen hidup saleh. Kalau saya orangnya saya tidak, buat saya itu nggak ada pantangan benar salah. Bahkan saya belajar sio loh. Saya ngerti primbon, saya belajar sio, tapi bukan buat ngeramal. Kalau dulu buat ngeramal, tapi Tuhan bilang nggak boleh, ya kan? Jangan meramal. Meramal itu nggak boleh kita ya. Meramal melalui puang undi, sio itu nggak boleh. Atau bertanya kepada orang mati. Tetapi misalnya nih, oni sio macan, oni sio kebo, oni sio kelinci. Saya ngerti. Oh, orangnya seperti ini. Nah, itu seperti itu. Jadi, itu adalah kearifan lokal. Dan kita harus hati-hati dengan itu. Kita tahu mana yang kita hindari, mana yang kita bisa pakai. Nah, karena itu tadi, karena kita tahu. Tapi kalau nggak tahu ya sebaiknya nggak usah sama sekali. Jadi tergantung, Pak lihatnya kalau itu tiba-tiba saja ujuk-ujuk, kalau menurut saya, itu kan karunia, itu orang dari lahir, kayak tadi ya, itu namanya dalam karunia motivasi, itu karena kemampuan menganalisa. Itu dari lahir Bapak sudah punya seperti itu Pak. Tadi minggu kemarin kan, ada orang punya impresi, bisa begitu, analisanya cepat sekali dia. Nah, Pak punya seperti itu. Kalau saya tak kembangin, karena itu kegawan bayi, Pak. Dari lahir sudah begitu.
Jangan dihindari, tetapi kita gunakan dengan positif. Tapi bukan untuk menghakimi, karena kalau belum dewasa, nanti Pak jadi gampang menghakimi kan. Tapi kalau sudah dewasa, dalam hati kita simpan, ya kita tahu nih orang ini nggak baik. Misalnya nih, di dalam pengurusan yayasan-yayasan kita, saya sudah ngerti ini orang modelnya kayak apa, tapi saya tidak akan menghakimi dia. Hanya saya sudah ngerti. Jadi kalau dia mau ngomong apa, walaupun itu menjengkelkan, dalam hati saya, ya maklum memang orangnya begitu lah, mau di mana lagi. Walaupun saya jengkel, tapi saya ngerti ini memang orang ini memang seperti itu modelnya. Nah, kayak Pak itu tadi, saya udah ngerti. Nah, waktu ngerti itu ya tetap kita kasih kesempatan dia, tapi kita sudah ngerti ini orang pasti begini. Nangkep nggak Pak? Iya, nangkep. Kita tahu, ya tapi nggak apa-apa, kita nggak bisa menghakimi dia dengan suatu pengharapan orang ini bisa berubah. Tapi kita tahu orang ini brengsek nih. Nah kalau itu dalam bisnis ya singkirkan, jangan toh Pak. Bapak sudah tahu dalam bisnis, kalau bisnis is bisnis ya, kita harus benar-benar disiplin dengan uang. Tapi kalau dalam misalnya pelayanan sama-sama dalam komunitas atau itu bahkan mungkin anak kita sendiri yang mau kita beri kesempatan, kita tahu ini orang brengsek kan, nggak mungkin kita nggak kasih kesempatan itu anak kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Ya sudah, kita sudah tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, kita batasi. Ya kan, saya tahu, misalnya nih, saya punya sepupu nggak baik, saya tetap percaya dia, tapi saya batasi. Berubah nggak taunya dia. Di tengah jalan yang bikin sakit hati segala macam, tapi tiba-tiba dia berubah karena dia ingin menikah. Nah, di tengah jalan saya porak-poranda ya, karena masalah dengan mertua. Tapi pertamanya dia begitu ya, bikin masalah terus. Begitu suatu ketika dia benar-benar berubah, saya nasihatin dia. Kita umur sama, kamu masa mau begini terus? Dia mau ngomong, saya nggak marah, karena saya tahu dasarnya orangnya memang begitu. Tetapi tiba-tiba berubah, Pak. Nah gitu ya. Jadi pengetahuan itu kita pakai untuk kita nyegat dulu, Pak, supaya kita tahu apa yang akan terjadi kan dengan orang ini kan. Menganalisa orang ini kan. Jadi jangan ditolak, Pak. Kalau menurut saya, ya. Ya, oke. Tapi kalau Bapak ragu ya mendingan jangan sama sekali. Tapi kalau menurut saya, ya itu kan tadi, itu kan sudah dari kawan bayi, Bapak punya kemampuan seperti itu. Kenapa harus ditolak? Itu tadi. Yang benar adalah Bapak dibikin dewasa supaya Bapak jangan menghakimi. Tetapi Bapak melakukannya untuk tahu benar-benar salah, lalu kita antisipasi kesalahan yang akan dia buat. Kita sudah bakal begini nih. Kita antisipasi. Berkali-kali saya nasihati kepada pengurus, ya, dulu nolak ya Pak. Nanti kalau Bapak begini, yang terjadi akan seperti ini nih Pak. Akan nanti begini. Makanya saya kasih antisipasi supaya jangan terjadi ini. Nah, karena saya tahu bakal terjadi ini. Nah, caranya begini Pak. Apa tetap jalan? Bukan berarti orang ini jelek, tapi kita antisipasi. Nah, pengurus sering saya begitu ya. Saya tahu akan terjadi begini. Kita antisipasi. Gitu loh Pak. Ya oke, paham. Dari turutin, nggak apa-apa. Orang sama-sama belajar. Kita punya anak buah, bandel nih. Saya sudah bilang sama anak buah saya. Atau saya bilang sama Ana, sama istri saya. Istri saya dulu sering bandel ya kalau diomongin ya. Kita sering berantemnya karena itu. Saya punya karunia itu tadi. Nanti kan begini. Bandel dia. Nah itu kan. Nah bedanya istri saya itu lembut sekali, saya atos. Nah disitulah kemudian terjadi banyak sekali kesalahpahaman, banyak sekali iritasi. Karena saya tidak dewasa. Saya benar, tapi menyampaikannya dengan tidak dewasa. Jadi apa? Saya ngomong, tapi saya sudah prepare. Karena saya tahu dia tidak akan dengar saya sampai beberapa, kalau sekarang selalu dengar ya. Kalau sekarang selalu dengar. Oh, sampai beberapa waktu lalu, jadi saya yang prepare. Dan terjadi beneran, wah dia panik. Terus sudah tak siapin. Wah berkali-kali, sudah nih. Ya kaget, loh kok udah, iya aku udah bilang sama kamu akan terjadi seperti ini. Gitu loh Pak. Ya. Itu namanya dewasa. Dulu wah berantem, kamu nanti akan begini. Terjadi semua saya ngomong, tapi dia tetap tidak bisa menerima karena saya sudah menyakiti dia. Sekarang saya ngomong, tapi saya prepare. Saya tahu dia tidak akan dengar. Ya, dan terjadi beneran, saya sudah prepare. Nih, terjadi lagi, nih, tak siapin.
Nah, dari situlah dia kemudian admit dan dia malah sekarang semua yang saya ngomong dia langsung mikir. Ketika saya ngomong sama anak saya, dia langsung ngomong, dengerin, hati-hati. Gitu ya, seperti itu Pak. Nah, kalau pada sekarang itu karunia kenabian. Makanya sebenarnya saya nyelelek ya, saya bilang saya bercanda saya nabi ke-26. Tapi saya kan nggak main-main, nggak ngawur-ngawuran ya. Saya ngomong, lanjut, pakaian. Intinya kedewasaan ya Pak. Iya, iya. Ya, Pakaian, salam ya. Pak. Salam Bapak Ibu semua. Saya begini Pak, untuk sekarang ini saya merasa tidak punya karunia apa-apa, kosong. Pertanyaan saya, apakah kita perlu tahu karunia apa yang kita miliki? Atau apakah kita harus berusaha mencari karunia yang bisa kita ketahui dan bisa kita lakukan? Tidak Itu, Pak. mungkin Pak. Yang benar adalah pakaian selama ini belum ada yang ngasih tahu. Atau pakaian tidak menyadarinya. Setiap kita orang percaya punya ini. Satu, tadi apa? Karunia berhikmat. Ya, tiba-tiba kita bisa ngomong dengan hikmat. Ya, karunia hikmat ini urutannya di mana saudara? Kalau di dalam Roma 12 yang minggu kemarin. Apa saudara? Hubungannya? Karunia hikmat ini? Karunia hikmat dan berkata dengan pengetahuan. Karunia menasihati. Ya. Mungkin pakaian orangnya tenang. Atau apa, kalau ngomong orang bisa dengerin, bisa tiba-tiba respect orang sama pakaian. Itu juga sebuah karunia. Padahal pakaian seorang petani, tetapi yang direktur bank sekalipun bisa respect. Misalnya kita tidak tahu Pak. Nah, hanya pakaian belum menyadarinya. Makanya harus melakukannya dengan iman, sesuai dengan kadar iman kita, kata kemarin di Roma 12 ya. Atau mungkin Pak punya karunia, tadi ya, misalnya kalau mimpi masih kejadian, kalau ada mimpi khusus. Kalau pakaian menyepelekan, nggak nganggap, makanya kalau ngimpi dicatat, diingat-ingat. Atau mungkin tadi ya ada karunia, punya karunia iman, makanya punya iman yang besar. Atau seperti Abraham ya, punya karunia iman ya, disuruh nyembelih anaknya. Misalnya seperti itu ya, itu karunia iman itu. Tahu apa? Punya karunia untuk membedakan roh. Pak, kalian bisa tahu kalau ada orang, ini orang nggak bener nih. Sebenarnya tahu, tapi suka bandel. Karena kan selalu kita tadi ya Pak Biono tadi saya mau tetap positif sama orang. Loh, kita tetap positif, tetapi kita harus membedakan. Kalau kalian berkata-kata dengan pengetahuan itu tadi yang orang punya karunia mengajar. Setaranya dengan setara ya, bukan seperti itu, tapi setara kurang lebih. Mujizat, kemudian Pak Kayan mungkin belum pernah ketemu orang kerasukan setan, Pak. Pak Kayan mungkin belum ketemu orang sakit, didoain aja. Ini kita tahu, makanya kalau lihat ya hati ini tiba-tiba bangkit, lihat orang sakit hati ini timbul belas kasihan, pertama doain dulu dia. Begitu dia sembuh, berkali-kali sembuh, kalau kita tahu kita diberi karunia kesembuhan oleh Tuhan. Begitu Pak Kayan. Gitu. Oh, kalau begitu. Nah, tapi syaratnya Pak harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Diawali dengan itu dulu, Pak. Ya. Karena saya ingat dalam satu acara peminangan, kan salah satu acaranya itu memberi nasihat kepada calon mempelai. Tiba-tiba saya ditunjuk. Tahu saya bisa itu. Ya. Apakah itu karunia? Bisa, bisa. Cuma Bapak kan tidak mengembangkannya, tidak berdoa. Ya. Nah, sekarang kalau ada Roh Kudus, makanya Bapak harus penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan rema. Nanti itu ngomong bisa tes, gitu Pak. Karunia hikmat, karunia pengetahuan, ya. Nah itu harus penuh Roh Kudus, penuh dengan rema dulu, Pak. Itu ada ignisinya, ada pencetusnya, ada triggernya, ada pemicunya. Nah, itu ya. Ya, harus penuh dengan Roh Kudus dulu. Iya, Pak, penuh dengan rema. Minta Tuhan Yesus memberikan padaku Roh Kudus, penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu, gitu. Ya, tolong didoakan juga, Pak.
Ya, Makasih Pak. ya. Lanjut, Pak Albatros. Ya, selamat malam Pak. Ya, Ini malam. mau nanya tadi 8 topik pemuritan apa bisa dapat ininya Pak? Bisa Apa ini lagi disusun judul semua. topiknya? Ada. Judul topiknya. Ada nanti kita share. Kalau sudah jadi kita pasti share dan kita undang yang di kelas apostolik untuk menghadiri semua. Oh, rencana kapan itu Pak? Tanggal 1 Oktober. Oh, 1 Oktober. Hmm. Iya. Oke. Ya, makasih. Ya, lanjut Pak Irawan. Oke, Pastor, terima kasih. Ini apa yang saya alami, yaitu di mana bahwa saya seringkali ibadah untuk pelepasan yang kesurupan gitu. Bahkan tetangga-tetangga sendiri sampai sudah 3 hari nggak bisa dilepasin sama dukun-dukun mereka, akhirnya mereka pasrah datang ke saya. Nah, yang menjadi satu permasalahan ketika di gereja ada jemaat yang kesurupan, justru saya dikatain sama gembalanya sesat, itu halusinasi. Nah, bagaimana akhirnya saya boleh kata memutuskan untuk tidak bergabung di dalam gereja itu, padahal jemaat itu sangat membutuhkan. Nah, bagaimana caranya supaya hamba-hamba Tuhan itu sendiri tidak menghakimi bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang sesat. Ya, Padahal Tuhan itu Yesus adalah saja kebaikan. dihakimi. Bapak jangan minta bagaimana caranya supaya saya jangan dihakimi, Pak. Tuhan Yesus saja dihakimi sesat bahkan disalib, apalagi kita. Ya, jadi seringkali banget saya dikatain sesat. Ya udah, di pelayanan di jangan Bandung mengeluh. pun, Jangan merasa. saya nggak ngeluh. Bukan. Saya nggak ngeluh, Jangan mengeluh Apa itu? dikatain sesat, ya biarin saja. Oh, Jalan oke, terus. iya, terima kasih. Nangkep nggak? Iya. Kayak saya Oke. berapa pendeta saja ngatain saya sesat, malah keluar fatwa di GBI, saya nggak boleh khotbah di GBI. Terus apakah saya harus mempertobatkan GBI? Nggak perlu. Kamu mau terima syukur, nggak mau emang gue pikirin. Misalnya nih ya, gereja-gereja Indonesia, saya kan diblok sama gereja Indonesia di Eropa kan. Gara-gara saya nggak mau nurut sama salah satu penatua di sini. Ada satu orang tua, orang kaya, orang bandar para hamba-hamba Tuhan yang ini ya. Saya nggak mau nurut, diblok saya. Saya bilang, emang saya harus khotbah di sana. Sekarang tak tolak, yang undang-undang saya tak tolak. Kenapa? Nggak efektif. Saya kan datang ke sini kan bukan untuk orang Indonesia. Kalau cuma mau buat terima uang kolektornya saja, paling mereka mau kasih berapa sih? Paling banyak juga 200 euro. Jemaatnya mereka cuma 20 orang. Nah, cuma 200 euro. Ya kan? Bahkan saya sekarang kalau misalnya kita masuk ke komunitas, saya selalu dari zaman saya masih di Indonesia, saya nggak pernah tanya uang. Bahkan saya lebih sering keluar uang ketika saya melayani pergi keluar kota. Orang kalau saya baptis baptis di Sumatera, saya pergi ke Sumatera, saya nggak pernah minta uang sama dia persembahan kasih, saya jalan sendiri, saya keluar uang sendiri, dia mau ngasih uang nggak boleh. Makanya kan di komunitas kita dilarang menerima uang saat Anda membaptis orang, karena baptisan itu gratis, nggak boleh terima uang, haram jadah. Karena Yesus yang sudah membayarnya. Jadi waktu saya ke Eropa, saya ke Berlin, 3 kali saya ke Berlin, orang ini mau ngasih saya uang, saya tolak. Padahal saya habis ke Berlin itu habisnya bolak-balik itu 600 euro. 600 euro. 300 2 kali ya, 600 benar itu karena 2 kali ya. 2 kali 600 euro. Banyak buat saya itu Pak, 600 euro itu Pak, pergi ke Berlin 2 kali bolak-balik. Ya. Tetapi tetap saya tolak karena saya tahu baptisan gratis supaya dia jangan meremehkan baptisan. Orang ini sampai terheran-heran dia kan. Tetapi dari situ saya menuai jiwa banyak sekali. Begitu ya Pak. Jadi jangan pernah ingin diakui oleh orang lain. Nggak ada pentingnya Pak. Oke, siap. Terima kasih Pastor. Pentingnya adalah bagaimana Tuhan Yesus bersukacita karena apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Itu saudara ingat-ingat itu ya, jangan berusaha menyenangkan hati gereja. Nggak usah saudara ya. Hamba-hamba Tuhan ini mereka ngatain kita sesat, mereka sendiri yang sesat.
Tapi kita juga nggak usah balas, tenang-tenang saja. Enggak. Gitu ya. Oke ya. Iya, terima kasih Pastor. Ya, Swandayani terakhir. Iya, malam Pastor. Mau tanya Pastor, Eh, karunia ini apa berhubungan dengan holy discontent-nya kita ya Pastor? Kayak maksudnya kayak kayak misalnya kayak saya itu kan kayak nggak suka keributan gitu. Jadi kayak selalu arahnya itu lebih kayak misalnya kayak nasehatin orang terus atau apa terus kayak ada apa ya ada kayak rasa itu kayak kalau lihat satu kondisi itu kayak nggak tenang gitu loh Pastor kayak ingin melakukan sesuatu untuk itu maksudnya kayak pengen mencari solusi gitu Pastor. Nah itu apakah eh apa ya kayak saya kan pernah baca-baca soal holy discontent gitu gitu loh Pastor. Pastor Apa namanya? Holy apa? holy discontent Holy kayak discontent. iya gitu. Itu kayak apa ya? Kayak ada kita itu ada kayak rasa kerinduan untuk kayak kita kalau lihat satu kondisi tapi kita itu nggak bisa tenang. Jadi kita selalu ingin berusaha untuk apa ya? Memperbaiki itu gitu, Pastor. Jadi kayak ke-triggernya tuh kayak kondisi ini tuh nggak enak banget tuh. Kayak kita itu selalu berusaha untuk apa ya? Pengen memberikan solusi gitu. Kayak pengen ini tuh berubah jadi lebih baik kayak gitu loh, Ya, Pastor. itu juga karunia juga, salah satu karunia juga kan. Oh, gitu ya. Hmm. Kalau karunia itu apakah walaupun dari kita berarti balik dari kita belum mengenal Tuhan itu pun juga sudah dapat ya Pastor? Atau Itu ada yang namanya karunia motivasi kemarin ya, yang minggu kemarin itu dari kawan bayi itu dari lahir. Bawaannya begitu, oke. ya kan dari lahir. Tetapi kalau yang hari ini kita belajar, itu karena kita penuh Roh Kudus dan kita melayani sesama, kemudian karunia itu muncul dalam hidup kita. Oh ya. Kalau Gunakan misalnya untuk sesama gitu ya. kalau saya tuh kan kadang itu misalnya lagi baca firman gitu kan Pastor kan dapat sesuatu gitu ya. Terus ternyata itu tiba-tiba kayak seminggu kemudian tuh kayak ada yang bicarain gitu. Jadi kayak "Loh, kok ini aku udah dapet ya gitu kayak Ya, kayak itu namanya kita sedang di dalam pewahyuan yang sama ya di dalam saya ya misalnya nih ya ketika saya cerita tentang ini tiba-tiba saya sejalan dengan Pastor Daniel Alexander dengan Pak Rasul dan kita sedang bicara hal yang sama dengan Pak Erastus dengan Pak Daniel Alexander. Kok bisa ya? Tentang hormat sama orang tua lebih penting daripada perpuluhan di gereja, merawat orang tua, tentang ya kan yang kok bisa sama ya? Nah, itu namanya dalam satu track pewahyuan. oh, Ya kan selalu begitu kan Roh Allah bekerja dalam sebuah tren setiap masa. Saya ikutin. Padahal kita enggak janjian. Dulu saya belum kenal dengan Pastor Daniel Alexander dengan apalagi Erastus Sabtono saya belum pernah ketemu. Tapi apakah saya setuju dengan Unitarian Erastus? Enggak. Ya, saya tidak setuju dengan yang diajarkan konsep tentang Tuhan. Dia sudah offside. Salah ya, tapi itu kan urusan dia dengan jemaatnya. Itu nanti dia tiba-tiba mandek tuh gara-gara itu dia bisa tiba-tiba mandek tuh. Ya, terlalu dogmatis, akhirnya memframing jemaatnya mandek langsung. Biasanya begitu. Sekarang ini dulu-dulu bagus Erastus Sabtono. Saya setuju terus, tapi nanti dia akan terperangkap nanti dalam dogma. Ya, itu contoh ya. Bukan sesat, bukan ya, tapi dia akan terperangkap dan mandek, tiba-tiba mandek aja. Banyak sekali begitu ya. GBI dulu bagus, tiba-tiba dia bikin fatwa ini, fatwa itu mandek, langsung mandek. Ya, karena di framing membatasi Tuhan bekerja. Oke, seandainya tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, ucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, untuk setiap pengajaran Tuhan yang Pastor Kau berikan Tuhan, terima kasih untuk setiap hikmat yang Kau berikan untuk kami Tuhan, untuk bisa mengerti. Berkati Tuhan semua kami ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin melanjutkan aktivitas kami atau kami ingin beristirahat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya. Bisa minta permintaan. Ada satu permintaan. Ya Pak Yuda. Semuanya teman-teman. Terima kasih Pak Waktu 2 minggu yang lalu ada hari Sabtu itu ada pengajaran tentang menyampaikan firman Tuhan. Ya. Nah itu saya tidak sempat mencatat. Belum Pak. Ada Itu belum di render Pak videonya Pak.
Oh, belum Itu diajari. pasti nanti dibagikan nanti. Oke, Ya di kelas terima kasih. apostolik itu pasti dibagikan. Oke, Ya, Tuhan ya, berkati. terima kasih ya.